di mana nanti dijelaskan antara masing-masing sumbu ya. Tadi itu dijelaskan untuk yang sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z, yaitu ada equation motion untuk apa? Dalam silinder koordinat. Kemudian dijelaskan juga untuk aliran yang Newtonian. Tapi yang di bab 2.9 ini yang di sel balan ini, sel momentum balan ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi disampaikan Prof. Sugeng. Karena di sini hanya tinjauannya nanti ke arah sumbu X dan sumbu R saja, dua sumbu ya. Kalau yang tadi itu persamaannya lumayan rumit ya. Jadi kalau saudara tidak perlu dihafalkan, kalau bisa itu diturunkan persamaan-persamaan tersebut dari terhadap sumbu C ada shear stress, ada jumlah gaya-gaya yang bekerja gitu ya. Kalau yang di sel momentum balan ini lebih sederhana sekali untuk menyederhanakannya dibandingkan dengan yang tadi, di mana nanti saudara yang di pelajaran sebelumnya itu momentum balan itu adalah menggunakan overall. Jadi yang kemarin itu di pertemuan sebelumnya itu kan saudara kan momentum balan itu sama dengan apa kemarin? Sigma F. Sigma F itu sama dengan apa? Afif, ada enggak? Ya, Pak. Apa sigma F? Sigma F itu sama dengan F drag ditambah sebentar ya, Pak. Sama dengan apa? Ahmad Habib. Beb, dibantu Beb. Afif, gimana ini? Kemarin kan ada macam-macam kan ya, di dalam momentum balan kan ada macam-macam. Di mana sigma F itu sama dengan apa, Beb? Saya kasih petunjuk ya, kalau kemarin di energi balan itu kan ada delta E sama dengan Hi min W. Kemudian delta E-nya sendiri ada apa? Ada U, ya kan? Ada EK, ada EP, itu kan ya. Sama dengan Hi min W. Ini kalau dikalikan dengan massa, berarti nanti ini kan H itu sama dengan U plus PV ininya, sehingga nanti ketemu bersamanya H plus EK plus EP sama dengan Q min W. Kalau dikalikan dengan massa, maka nanti ini kan dikalikan dengan integral H plus EK plus EP rho V N cos alpha dA, ya kan? Sama dengan Hi min W kalikan massanya, itu kan ya. Ini untuk momentum, untuk massa. Kalau untuk yang massa kemarin kan integral rho V N cos alpha dA ditambah dengan D per dt integral rho dV. Kalau energi kemarin, energi ini dikalikan dengan E. Nah kalau ini adalah rho Vn, rho Va. Rho Va ini rho 2 V2 min V1 kan ya. Rho 1 V1 A1, sorry. Rho 1 V1 A1 min rho 2, ya rho 2 V2 A2 min rho 1 V1 dikalikan A1. Kalau steady state ini 0. Berarti kalau untuk momentum gimana? Kalau untuk momentum, sigma F sama dengan apa? Momentum itu sigma F sama dengan apa? Ada. Sigma F sama dengan Fxg plus Fxp plus Fxs plus Rx. Fxg, Fxp ditambah dengan
Fxs ditambah Rx sama dengan integral Vx rho Vx cos alpha dA. ini kan rho VA ini kan massa. V-nya kecepatan, berarti massa dikalikan kecepatan itu apa? Momentum, ya kan? Itu kan momentum. Sigma F itu kan sama dengan momentum kan? Momentum sama dengan apa? Massa dikalikan dengan kecepatan, ya kan? P itu kan sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan kan ya? Momentum. Fsg ini apa? Amelia Rahmawati, apa Fsg itu? Gaya gesek, Pak. Hah? Gaya gesek. Gaya gesek? Friksi. Masa gaya gesek? Oh. Momentum kan sudah pernah saya bahas kan ya? Amelia Anggun. FSG itu gravitasi, Pak. Gimana Anggun? Hah? Gravitasi. Gravitasi. Kemudian Fxp apa? Tekanan, Pak. Gaya yang disebabkan karena pressure atau tekanan. Fsg gaya yang ditimbulkan akibat adanya gaya gravitasi. Fx friksinya, Pak. Friksi atau biasa apa? Shear stress ya? Iya, shear stress. Kalau Rx itu apa? Rx itu apa? Solid surface. Resultan di gaya di surface atau di body force-nya ya. Ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti yang kemarin, kalau ininya nanti tinjauannya adalah ke arah sumbu X, maka F gravitasinya bagaimana? 0. 0. Gravitasinya nanti 0. Sebagai contoh kasus yang ada di sini. Kasus di dalam sini itu kasusnya itu adalah seperti ini yang ada di gambar. Nah, seperti ada di sini, di mana engineering flow fluid initiative conduit or pipe. Kemudian di dalam gambar 291 ini kita mempunyai horizontal section dari sebuah pipa yang mana itu adalah incompressible Newtonian fluid sedang mengalir in one dimensional steady state laminar flow. The flow is fully developed. Lah, apa yang dimaksud dengan fully developed ini? Apa yang dimaksud dengan fully developed? Widya. Widya. Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan alirannya itu adalah fully developed? Apa maksudnya? Wahyu. Iya, Pak. Gimana yuk? Tolong dibantu Widya yuk. Apa yang disebut dengan aliran fully developed? Kecepatannya sama, Pak. Kecepatannya sama. Jadi kalau fully developed itu bahwa tidak ada perbedaan kecepatan, sehingga kecepatan di profil kecepatannya di masing-masing titik adalah sama. Nah, kalau profil kecepatannya sama,
Pengaruhnya apa terhadap momentum balan tadi? Widya sudah jawab. Kemudian Widya Wahyu, Tommy sekarang. Pengaruhnya di mana, Tommy? Pengaruhnya Di momentum balan tuh kalau alirannya fully develop, maka apa pengaruhnya? Tadi kan sudah dituliskan teman-temannya ya, bahwa sigma F itu sama dengan sigma F itu sama dengan Fxg, Fxp, Fxs ditambah dengan Rx sama dengan integral ya kan rho Vx gitu kan ya, kecepatan terhadap sumbu X rho Vn cos alpha dA plus d per dt integral rho Vx rho Vx dv per dt. Kalau steady state ini adalah 0, sehingga persamaannya nanti akan menjadi sigma F sama dengan Fxg ditambah dengan Fxp ditambah dengan Fxs ditambah dengan Rx sama dengan integral rho Vx dikalikan dengan n cos alpha dA. Ini adalah persamaan momentum balan ketika alirannya steady state. Kemudian di sini dijelaskan bahwa jika alirannya adalah fully developed, karena memang di dalam simulasi, di dalam saudara menyimulasikan suatu model itu, bahwa alirannya itu harus dianggap sebagai fully developed dulu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak jadi back pressure nanti ya. Backflow, sorry. Bagaimana kalau seperti ini? Apa pengaruhnya? Odina. Iya, Pak. Apa pengaruhnya kalau alirannya fully developed terhadap persamaan momentum balan? Rizky. Gimana Rizky? Kalau alirannya fully developed, katanya tadi kecepatannya sama. Kalau kecepatannya sama, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan momentum balan? Ayo. Ada bisa Agdai. Gimana ada? Itu Pak, mungkin karena kecepatannya sama berarti nilainya 0, kan Pak? Nilai yang mana 0? Yang integral itu. Nah, saudara kan kemarin kan untuk integral ini kan berarti kan nanti kan jadinya apa? M dikalikan dengan apa? Oh, dikalikan apa? V. V apa? Vx. V2, iya kan? Massa dikalikan dengan V2. Karena ini alirannya kan aliran horizontal, berarti kan tidak perlu cos kan? Kemudian min M dikalikan dengan V1. Karena di sini kecepatannya sama, dianggap tidak ada perbedaan, maka suku ini itu sama dengan 0.
Sehingga persamaan akhirnya apa? F karena gravitasi, ditambah F karena pressure, ditambah F karena XS, ditambah dengan Rx, nanti sama dengan 0. Kenapa kok di sini kita nganggap fully developed? Karena kita untuk mikroskopik balan, kita ini mengambil volume kontrol yang sangat kecil. Kalau kemarin yang di makroskopik, kita ninjaunya di sistem secara keseluruhan. Di sistemnya. Tapi kalau yang mikroskopik, kita ninjaunya sistem kecil. Tadi yang di Prof. Sugeng itu kan digambarkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk balok itu tadi ya. Ini delta X, ini delta Y, ini delta Z, ini delta Y gitu kan ya. Nanti arahnya tegak lurus terhadap bidang gitu kan ya. Itu kontrol volume sangat kecil. Jadi nilai dx, dy, dz itu kecil sekali nilainya. Kecil. Makanya di sini kita ngambil bahwa alirannya fully developed, kontrol volumenya seperti ini, sehingga apa? Sehingga kecepatan 2 dan 1, 0, persamaannya adalah tinggal ini. Sekarang kalau kasusnya seperti ini, kasusnya seperti yang ada di sini, apakah persamaan ini persamaan 1 katakanlah? Apakah persamaan 1 ini bisa disederhanakan kembali? Ifat. Halo, Fat. Iya, Pak. Gimana? Persamaan 1 apakah bisa disederhanakan kembali? Bantu Saida. Gimana Saida? Iya, Pak. Gimana ini? Apakah bisa disederhanakan kembali nggak persamaan 1? Mungkin bisa, Pak. Caranya gimana? Friksinya ya, Pak ya. Friksinya kenapa? Friksinya kenapa? Tommy, silakan dibantu Tommy. Iya, Pak. Silakan dibantu. Itu Fxg-nya mungkin bisa 0, Pak. G-nya ini sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena itu sumbunya X, Pak. Ini kan tinjauannya kita ke arah sumbu X. Kalau arah sumbu X, berarti kan nanti M totalnya dikalikan dengan G, dikalikan dengan cos 90 ya. Ini kan 0 nilainya kan ya. Sehingga persamaannya jadi ini. Fxp ditambah Fxs ditambah dengan Rx sama dengan 0. Apakah masih bisa disederhanakan lagi, saudara Tommy? Rx-nya, Pak, mungkin. Rx-nya sama dengan 0. Kenapa Rx-nya sama dengan 0 ini? Karena resultannya, Pak. 0. Resultannya kan dianggap di sini kolom kontrol kecil ya. Sehingga persamaannya tinggal apa? Tinggal F karena pressure ditambah dengan F karena shear stress sama dengan 0. Nah, sudah sekarang. Sekarang saudara lihat di sini sistemnya kecil seperti ini. Kita ninjau kontrol volume. Ini kan P terhadap sumbu X. Ini adalah X, ini tebalnya delta X, sehingga di sini adalah X plus delta X. Kemudian di sini itu jari-jarinya R, kemudian di sini itu adalah delta R. Tebalnya apa namanya? Tebal anunya kontrol volumenya. Terus kemudian untuk mencari Fxp bagaimana? Norsova. Untuk mencari Fx karena pressure sama dengan apa? P1 dikali A1 kurang P2 dikali A2. Kurangi P2 dikalikan A2.
Iya. Karena di sini kita menggunakan volume control ini, berarti kan P1 ini kan posisinya ada di sini kan ya. Berarti apa? Kita gunakan istilah tekanan dikalikan dengan A pada saat kapan? Pada saat di X, di sini. Kemudian dikurangi P dikalikan A pada saat kapan? Pada saat X plus delta X. Ini kan ada. P X plus delta X. Kemudian A-nya sendiri bagaimana A-nya? A-nya itu P dikalikan dengan apa? 2πr dikalikan dengan delta R. Ini karena luas ya, ini dianggap sangat tipis gitu ya. Kemudian X min P dikalikan 2πr pada saat X plus delta X. Kemudian untuk shear stress XP, ini berarti apa? Saudara menggunakan apa? Untuk Fx-nya gimana? Ini kan shear stress ya kan? Berarti bagaimana? Berarti kan ini kalau ini kan shear stress itu kan berarti kan misalnya ya tau R X itu kan berarti kan apa? Minus viskositas perubahan kecepatan arah X dibagi dengan apa? Ke arah sumbu Y, ke arah sumbu R ini, jari-jarinya ya. Jadi ini arahnya naik ke atas sana ya. Jadi ini X, ini R. Jadi shear stress-nya itu kan, kalau saudara mencari kondisi batas, itu kan kecepatan maksimumnya ada di mana kalau ada di pipa seperti ini. Rafika, halo? Iya, Pak. Kalau ada suatu fluida mengalir di dalam sebuah pipa seperti ini, di mana letak kecepatan maksimumnya? Di tengah ya, Pak? Di tengah. Kenapa kok di tengah? Karena itu, Pak, nggak ada gesekan pipa-pipa yang ada di sampingnya. Di dinding, ya. Iya, dindingnya. Nah, terus kemudian kalau seperti itu, berarti nanti untuk mencari shear stress-nya itu, berarti kan nanti apa? P tau, ya kan? Rx, kenapa kok Rx? Karena ini ada kecepatannya ke arah X, kemudian arahnya ke sumbu R ya, arah shear stress-nya. Kecepatannya kan ke X, kemudian arah shear stress-nya ke arah sumbu R. Karena ini adalah apa namanya momentum besaran vektor, besaran yang mempunyai arah dan besar dan arah ya. Rx dikalikan dengan R pada saat di R. Kemudian dikurangi dengan tau Rx pada kalikan A pada saat di mana? Pada saat R plus delta R. Kemudian ini kan arahnya kan ke sana kan ya. Arah kan ke atas. Ini kan arahnya ke atas ya. Shear stress-nya itu kan ya. Sehingga nanti shear stress pada saat R ditambah dengan delta R, volumenya kecil sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk A-nya sendiri itu tau Rx, luasnya yang mana? Luasnya adalah 2πr dikalikan dengan delta X. R tau Rx 2πr dikalikan dengan delta X pada saat R plus delta R. Nah, persamaan ini saudara ini saya clear ya, nggak apa ya, clear chat. Atau di sini aja wis. Terus saudara masukkan ini
ke dalam persamaan yang ada di sini, di sini. Pressure-nya itu tadi adalah P dikalikan dengan 2πr delta R dikalikan dengan X min P2πr dikalikan dengan delta R X plus delta X ditambah dengan tau Rx dikalikan dengan 2πr delta X per R min tau Rx 2πr delta X dikalikan dengan L plus delta R. Ini kalau ini suku ini dibagi dengan 2pi dibagi dengan 2pi delta X delta R, maka yang ada adalah apa? P R, ya kan? Pada saat X dikurangi dengan P dikalikan dengan R pada saat X plus delta X ditambah dengan tau Rx dikalikan dengan R, ini delta X-nya kan hilang tadi kan ya. Ini dibagi dengan delta R, delta X. Ini kan dibagi dengan delta X, delta R, berarti delta R-nya yang ini kan hilang. Delta R-nya ini kan hilang, tinggal di sini tinggal ada adalah delta X. Paham, ini aja. Sehingga apa nanti di sini adalah WRX min PR dikalikan X plus delta X dibagi dengan delta X ditambah dengan ini ditambah dengan P tau Rx dikalikan R pada saat R min tau Rx dikalikan dengan R pada saat R plus delta R dibagi dengan delta R sama dengan 0. Kemudian ini kalau dilimitkan ya, kalau dilimitkan limit X delta X mendekati 0, kalau kan misalnya saudara punya PR X plus delta X min PR X dibagi dengan delta X sama dengan ini sama dengan ya tau Rx, ini nanti dibalik karena P0 min PL, harusnya kan PL min P itu kan ya, PL min P0 itu. TRX dikalikan dengan R pada saat R plus delta R min TRX R dikalikan dengan R dibagi dengan sigma R. Kalau dilimitkan delta R mendekati 0, maka persamaan ini akan menjadi apa? Ini delta P per delta X. Kemudian yang ini adalah delta R TRX. Ini ada R-nya ya, ini delta P dikalikan dengan R ya. Delta P dikalikan dengan R dibagi dengan 2 TRX. 2R TRX dibagi dengan DR, delta R. Terus kemudian di sini ada konstanta R. Di sini ada konstanta R. Ahmad Habib tadi belum jawab. Apakah itu bisa dihapus? Bisa dicoret nggak itu? Ahmad Habib? Habib izin ke toilet, Pak. Bagas. Ya, Pak.
Ini ada delta P dikalikan R per delta X, del Rx, TRx dibagi dengan DF. Ini ada R. Boleh nggak itu dicoret? Boleh, Pak. Hah? Boleh, kenapa kok boleh? Anggun. Gimana, Pak? Ini loh, delta R-nya ini boleh dicoret apa enggak ini? Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Enggak boleh. Terus kenapa kalau enggak boleh? Rizky Azizah. Iya, Pak. Gimana? Boleh nggak? Kayaknya nggak boleh, Pak. Nggak boleh kenapa? Karena itu Iksan. ada perubahannya Kenapa? setiap R. Kenapa? Karena ada perubahannya di R-nya itu, Pak. Karena ini merupakan fungsi dari R. Ya. Tau Rx itu adalah fungsi dari R, sehingga tidak boleh dihapuskan. Baik, sampai sini mungkin dulu saya clear ini ya, clear chat. Hingga persamaannya tadi adalah tinggal persamaannya menjadi R DTR atau D R atau R Z RX ya, RX dibagi dengan DR sama dengan DP dibagi dengan L dikalikan dengan R. Karena tadi di X-nya itu adalah L ya. Ini delta X itu diganti sebagai DL ya. Karena konstanta. Ini dikalikan dengan R-nya. Kemudian jika ini diintegralkan ya, maka tau Rx itu akan sama dengan dP per setengah ya. Setengah L dikalikan dengan R ditambah dengan C1 dibagi dengan R. Ini adalah kita dapat persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini kan belum bisa diselesaikan. Cara menyelesaikannya gimana, Iksan? Iya, Pak. Gimana cara menyelesaikan persamaan tersebut? Ini ada tau Rx sama dengan delta P per 2L dikalikan dengan R ditambah dengan C1 per R. Terus bagaimana cara itunya? Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? C itu konstanta ya. Kalau di integral itu kan ada konstantanya kan. Kalau tidak ada batasnya kan perlu dikasih konstanta. Nah, kalau nggak ada batasnya seperti itu, cara menyelesaikannya bagaimana, Iksan? Fatimah. Iya, Pak. Bagaimana caranya? Mungkin C-nya diganti DV. C-nya diganti apa? Ini. DV per DR gitu, Pak. Gimana C-nya diganti apa? DV per DR. DV per? DV per DR. Ya. Dari mana ini? V ini apa V ini? Sebentar. V ini apa? F ini apa?
Komting. Rizky. Rizky. Gak aktif ini, gak ikut kuliah ini komtingnya ini kelihatannya. Ninda Ayu. Iya, Pak. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Ada teman saudara C-nya diganti dV per dF. Kalau menurut saudara gimana? Cara menyelesaikan persamaan seperti ini gimana? C-nya dinolkan, Pak. C-nya caranya dinolkan gimana? Caranya menolkan gimana C-nya? Gia Gargarina. Iya, Pak. Gimana caranya? Ya, C-nya dinolkan, Pak. Iya, caranya gimana? Supaya C itu jadi 0 itu diapakan itu? Gimana supaya 0? Oh, Dina. Oh, Dina. Iya, Pak. Gimana? Kata teman saudara C-nya dibuat 0, dinolkan. Caranya gimana supaya C-nya tidak 0? Ini kan ada mengandung R, supaya C-nya 0 gimana? Nur Sofa Lira. Saya, Pak. Ya, gimana supaya ininya bisa diselesaikan? Membuat asumsi kalau R itu tidak sama dengan 0, Pak. Duh, kalau R-nya nanti tidak sama dengan 0, berarti nanti C-nya sama dengan 0 apa enggak? Tidak. Tidak. Membuat apa? Boundary condition atau kondisi batas ya. Ya, Pak. Membuat kondisi batas. Tadi kan sistemnya seperti ini ya. Pada saat R sama dengan 0, TRX-nya sama dengan berapa? Nur Sofa. TRX-nya sama dengan 0 juga, Pak. Sama dengan 0. Karena ini posisinya kan di R sama dengan 0, di tengah sini. Sehingga TRX-nya sama dengan 0. Saudara masukkan ke sini. Kalau ininya 0, 0, 0, berarti C1-nya kan sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah TRX sama dengan delta P per 2L R. Gitu kan ya? Ya, Pak. Atau di sini delta P tulis P0 min PL dibagi dengan 2L dikalikan dengan R. Ini adalah tau Rx-nya. Terus kemudian bagaimana cara mencari profil kecepatannya? Oh, Dina. Iya, Pak. Bagaimana cara mencari profil kecepatannya? Nanda ada? Iya, Pak. Bagaimana caranya mencari profil kecepatan? Persamaannya kan sudah sampai sini kan ya. Terus bagaimana kelanjutannya supaya profil kecepatannya bisa didapat?
Nanti ketemu V sama dengan Vx sama dengan apa gitu ya. Kasih. Sasi. Iya, Pak. Gimana caranya? Saudara kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa tau Rx itu sama dengan apa? Minus viskositas dVx per dr. Ini saudara substitusikan kebersamaan ini sehingga nanti itu didapat min viskositas dVx per dr sama dengan P0 min PL dibagi dengan 2L dikalikan dengan R. Ini kemudian jadi dVx per dr sama dengan P0 min PL per 2L dikalikan R. Ini ada viskositas. Di sini ada minusnya ya. Sehingga nanti dVx per dr itu sama dengan min PO per PL dibagi dengan 2L kali viskositas, di sini ada R dr. Kalau ini diintegralkan, ininya hilang. Kalau ini diintegralkan, ini kan jadi apa? Kecepatan Vx sama dengan min P0 min PL per 2L 4 ya, per 4L dikalikan dengan R. Jadi P0 min PL 4R L kuadrat dikalikan dengan dr. Kemudian apa ya ada? R kuadrat. Terus ada yang kurang nggak kira-kira? Apa yang kurang? Diski, apa yang kurang ini persamaan ini? Iya, Pak. Persamaan ini apa yang kurang? Persamaan ini loh, apa yang perlu ditambahkan? Apakah sudah betul seperti ini atau ada sesuatu yang kurang dari integralnya dVx ini? Kristiawan. Ya, Pak. Bagaimana? Apakah persamaan ini ada yang kurang enggak? Integralnya kan dVx sama dengan min P0 2P R. Terus, ada yang kurang nggak? Dikali 1 min R per R pangkat 2, Pak. Loh, dari mana itu? Ini kan belum selesai integralnya ini kan ya? Apanya yang kurang? Aulia Devriana. Iya, Pak. Apa yang kurang ini? Batasnya, Pak. Batasnya. Kalau nggak ada batasnya berarti diapakan? Ditambah C. Ditambah dengan C2 atau C ya. Terus sekarang kita bagaimana caranya mencari C2? Aulia. Bagaimana caranya mencari C2? Bagas. Bagas. Ya, Pak. Bagaimana cara mencari C2? Vx-nya di 0 kan, Pak? Apanya? Vx-nya di 0. Kalau Vx-nya dinolkan, terus gimana caranya mengenalkan Vx? Nanda, kelihatannya mau jawab Nanda. Silakan Nanda.
Nanda, silakan. Oh, keluar suaranya ini. Saida Alwi. Iya, Pak. Gimana cara mencari C2? Di boundary tadi enggak sih, Pak? Dibikin kondisi batasnya. Boundary condition. Gimana cara boundary conditionnya? R-nya di 0 kan, Pak? R sama dengan 0 terus? Ya. Jadinya Vx sama dengan 0. Loh, V kok sama dengan 0 Vx? Pada saat R sama dengan 0, posisinya di sini. Vx sama dengan C2. Vx sama dengan maksimum. Pada saat R sama dengan 0, maka Vx-nya sama dengan maksimum. Iya, Pak. Apa kira-kira? Iksan, Aisan. Ya, Pak. Pada saat gimana, San? Kondisi batasnya? Tadi sudah dikasih contoh sana, Aisan. Afif tadi nggak jawab kelihatannya ini. Ya, Pak. Gimana, Afif? Akda aja wis, Akda biasanya Akda bisa, boleh nggak bisa tanyakan Akda ya. Ada. Gimana ada? Itu Pak, mungkin ya Pak. Fx-nya itu dinolkan dengan cara R-nya ini, R kecilnya itu diganti dengan besar, R besar yang cari-cari itu Pak. Jadi pada saat R ini sama dengan R, berarti posisinya di mana? Posisinya adalah di ujung dinding, ya kan? Pada saat R sama dengan R, itu adalah posisinya di ujung. Berarti berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 0. Kenapa kecepatan sama dengan 0? Karena shear stress-nya itu adalah maksimum, paling besar. Maksimum. Pada saat R sama dengan 0, kemudian pada saat R ini sama dengan R besar, maka Vx-nya ini adalah sama dengan 0. Berarti kalau dimasukkan, ini 0 sama dengan min P0 min PL per 4L mu dikalikan dengan R kuadrat plus C2. Sehingga C2-nya itu nanti sama dengan P0 min PL per 4L mu R kuadrat. Ini C2. Kalau sudah tahu C2-nya, saudara masukkan ke persamaan ini. Saya masukkan ke sana itu sehingga nanti terbentuk apa? Jadilah Vx itu sama dengan min P0 per PL dibagi dengan 4L mu R kuadrat ditambah dengan C2-nya P0 per PL per 4L mu dikalikan dengan R kuadrat. Atau kalau dibalik, ini jadi P0 min PL per 4L mu dikalikan dengan apa? R kuadrat min R kecil kuadrat. Kalau ini R-nya dikeluarkan, berarti kan jadi P0 min PL per 4L mu R kuadrat. 1 min R kuadrat. Kalau ingin disederhanakan kembali, nanti ini dibagi dengan, ini kalau R-nya kuadrat dikeluarkan, berarti nanti ini kan harus dibagi dengan R kuadrat juga. Biar R-nya bisa dikeluarkan.
Sehingga nanti jadinya adalah P0 min PL per 4L mu R kuadrat 1 min R per R dikuadratkan. Ini adalah profil kecepatan aliran fluida melalui sebuah pipa seperti ini ya. Kecepatan di masing-masing titik itu, jadi kecepatannya di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini itu ditentukan dengan profil kecepatan ini. P0 min PL 4L mu R kuadrat 1 min R per R kuadrat. Kemudian bagaimana cara mencari kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-rata itu adalah 1 per A integral dari kecepatan X-nya tadi, Vx dibagi dengan dA. Nah, dA-nya sendiri sama dengan apa? 0 per 2pi dibagi dengan 0 dikalikan dengan R. Jadi kan nanti kelilingnya kan jadi 2πr, itu kan ya. Vx dikalikan dengan dA. dA-nya itu adalah R dr dt kan ya. R dr dt total ya. Sehingga nanti persamaannya itu menjadi V average-nya itu sama dengan 1 per A, A-nya integral 0 sampai R dikalikan dengan Vx dikalikan dengan 2πrd ya. 2πr dr. Sehingga nanti saudara bisa lihat di situ bahwa kecepatan maksimum V average-nya itu sama dengan kalau diturunkan lagi nanti kecepatan maksimumnya itu, kecepatan rata-ratanya itu adalah ini ya. Kecepatan rata-ratanya itu adalah ini. Kecepatan rata-ratanya adalah P0 min PL R kuadrat per 8μL sama dengan P0 min PL D kuadrat per 3L. Maksimum velocity itu ada di sini ya. Maksimum velocity adalah P0 min PL per 4πL dikalikan dengan R kuadrat. Sehingga nanti V average-nya itu, Vx average itu sama dengan, kalau ini dibagi ya, nanti jadi Vx max dibagi dengan 2. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada beberapa contoh soal. Ini yang untuk sel momentum balan untuk falling film. Ini sama dengan yang tadi ya. Tadi kasusnya ini falling film. Tadi itu kan di horizontal ya. Ini kasusnya falling film. Nanti saudara bisa melihat boundary condition-nya ada gravity, karena di sini adalah ke arah sumbu X, maka nanti di sini ada gravity-nya. Nah, gravity itu apa? Gravity force-nya itu adalah M dikalikan dengan G. Masanya apa? Masanya itu adalah ini. Rho itu kan sama dengan massa dikalikan dengan volume. Berarti massa itu Rho dikalikan dengan volume dikalikan dengan G. Nah, volumenya apa? Rho dikalikan volume. Volumenya apa? Delta X, delta W sama dikalikan dengan L. Nanti seperti itu diturunkan persamaannya sehingga akan didapat dengan cara yang sama yang tadi ya. Akan didapatkan seperti ini. Ini untuk aliran di dalam itu vertikal. Nanti saudara bisa kerjakan soal yang ada di buku ini ya. Kumpulkan minggu depan. Sama tadi yang bab 3 itu ada di halaman 300.
yang dijelaskan Prof. Sugeng itu ada di halaman 367 ya, ada ya. Tadi yang dijelaskan Prof. Sugeng itu ada di sini ya, difference standard deviation, rate of mass accumulation. Tadi ini adalah rho dikalikan dengan V. Ini adalah volume. Kita kan volumenya adalah delta X, delta Y, delta Z, sehingga nanti dV ini dikalikan dengan densitas. Itu sama dengan massa. Rho sama dengan massa per volume, sehingga massa itu rho kalikan volume, ini rho, ini volumenya, sehingga nanti ketemunya ini. Ini contohnya, saudara lihat di sini ya. Compressible fluid flow pass one side, direction parallel to the fluid and leading, tidak ada velocity in the x direction, sehingga nanti y direksinya tegak lurus terhadap jarak. Sama tadi dvx per dx, dvy per dy, ini langsung dalam bentuk tridimensional ya. Ini dvx dx dengan ini. Baik, mungkin